Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, pada video kali ini, admin akan lanjutkan pembahasan latihan soal persiapan UTBK 2021 TPS kuantitatif dengan materi yang ketiga, yaitu materi fungsi terdefinisi atau operasi bilangan khusus. Nah, pada kompetensi kali ini, kawan-kawan akan menemui suatu fungsi yang didefinisikan secara khusus pada variabel-variabel tertentu. Nah, di sini kawan-kawan diharapkan untuk bisa menentukan nilai fungsinya ketika diberikan suatu nilai tertentu. Nah, kita langsung kerjakan soal pertama. Nah, kita punya suatu fungsi yang didefinisikan oleh 3 huruf, yaitu A bintang B bintang C. Nah, simbol bintang ini menandakan bahwa operasi ini ditentukan oleh seperti yang tertera di layar ya. Ketika kita punya 3 buah bilangan yang dihubungkan oleh bintang ya, sebenarnya bisa simbol yang lain, nanti misalnya ada tanda pagar dan sejenisnya. Nah, untuk A bintang B bintang C akan bermakna 2A ditambah 3B min C. Nah, objektif dari teman-teman sekarang adalah menggantikan nilai A, B, C-nya sebagai yang tertera dalam soal ya. Jadi ini harus urut ya. Kalau kita punya 2 bintang 3 bintang 4, maka yang bertindak sebagai A adalah 2 ya, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 4 ya. Nah, oke, kita langsung akan kerjakan soalnya. Ini masih mudah, kita cukup tuliskan 2A, itu 2 dikali A, A-nya 2, ditambah 3 dikali B, B-nya 3, dikurangi C, C-nya 4. Ini akan sama dengan 4 ditambah 9 dikurangi 4. Jawabannya, ya ini bisa dicoret, ini dicoret. Ya, jawabannya 9 atau yang D. Oke, masih simpel kawan-kawan, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, kadangkala kita akan menemui bentuk soal yang lebih kompleks, tapi prinsipnya akan sama. Kalau ada soal seperti ini, 1 bintang 2 bintang 3, ya udah simpel banget, kita cukup masukkan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Ya udah kita masukkan di sini A-nya 1 dibagi 2 plus 3 ya, ditambah B-nya 2 dibagi C plus A 3 plus 1, ditambah C itu 3 dibagi A plus B 1 plus 2. Ini akan sama dengan 1/5 ya, ditambah 2/4 ditambah 3/3. Nah, kalau ada pecahan-pecahan gini, kita kalikan 5 kali 4 kali 3 agar penyebutnya sama ya. Ini menjadi 60. Kemudian 5 supaya menjadi 60 itu dikali 12. Maka 1 kali 12 itu 12 ya. Kemudian 60 dibagi 4 15. 15 dikali 2 itu 30 ya, menyamakan penyebut. Nah, 3/3 itu sama dengan 60/60. Nah, kita tulis 60 di sini. Sama dengan kita jumlahin yang atas itu 102 dibagi 60 penyebutnya. Kalau masing-masing dibagi 6, kita akan dapat ya 102 bagi 6 itu 17, 60 bagi 6 10. Nah, pecahan paling sederhana adalah 17/10 atau yang C. Oke. Nah, oke kawan. Soal nomor 3 kita punya simbol yang lain, tapi pada dasarnya sama. Kita gantikan A kres B ini sesuai dengan operasi yang tertera pada layar. Nah, ada yang menarik nih, kawan-kawan. Bisa lihat di sini, ini ada 2 kres dalam kurung 4 kres 3. Nah, kawan-kawan wajib mendahulukan mengerjakan yang ada di dalam kurung, ya. Jadi kita hitung dulu 4 kres 3. Ya, wajib ini. Kita gantikan aja, A-nya sama dengan 4, ya, dan B-nya sama dengan 3. Oke, kita kerjakan. 4 ditambah kurung siku 3 ditambah A ya dikali B min A itu 3 min 4 ya. Nah, kawan-kawan perhatikan 3 min 4 itu adalah negatif 1. Berarti tanda yang ada di sini berubah menjadi negatif kan, akan menjadi 4 ditambah 3 min 4 gitu ya. Nah, 4 dicoret dengan min 4, maka hasilnya adalah 3. Nah, maka soalnya akan kita ubah menjadi, karena segini ini adalah 3, maka kita sekarang akan hitung 2 kres 3. Ya, ini akan sama dengan, kita masukin aja nih,
A-nya 2 sekarang ya. Kemudian B-nya 3. Ini adalah 2 ditambah 3 ditambah A ya, 2 dikali 3 min 2. Nah, kawan-kawan perhatikan 3 min 2 itu 1. 1 dikali 2 tetap 2, ini abaikan aja. Kita punya sekarang 2 ditambah 3 plus 2. Nah, berapa tuh hasilnya? Hasilnya adalah 7 atau yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Masih mudah kawan? Nah, meskipun operasinya bertambah rumit sekarang, tapi prinsipnya masih sama. Kita gantikan X-nya menjadi 7, Y-nya menjadi 2 ya. Kita ngerjain sekarang. X crash Y itu adalah X plus Y pangkat Y. Berarti 7 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi sekarang akar pangkat Y atau akar pangkat 2. Ini nggak usah kita tulis ya, angka 2-nya boleh. X ditambah Y, 7 ditambah 2. Gampang banget, ini menjadi 9 kuadrat min akar 9. 9 kuadrat berapa? 81. Akar 9 itu 3. Hasilnya 78 atau yang C. Oke, masih simpel ternyata. Nah, lama-kelamaan soalnya akan menjadi tantangan ya. Kita kerjakan yang nomor 5. Wah, gimana ini? Kita punya fungsi A min 2B per 3A min 7A min 6B per 3B dengan A sama dengan B sama dengan, wah, koma-koma nih. Nah, sebenarnya di sini ada option tidak ada jawaban yang memenuhi. Wah, kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kita langsung menjawab yang E sebelum kita menghitung. Lah, kita mau menghitung tapi angkanya jelek, 123,456. Gimana caranya supaya ngitungnya nggak kesusahan? Nah, kawan-kawan, karena A sama dengan B sama dengan suatu bilangan tertentu, kita misalkan aja menjadi P ya. Nah, segini ini baik A maupun B-nya kita ganti menjadi P. Sekarang A min 2B per 3A kita ganti menjadi P min 2P per 3P ya. Ini dikurangi dengan 7A min 6B per 3B, semuanya kita ganti P. 7P min 6P dibagi dengan 3P, ini akan sama dengan berapa? Nah, karena semua pecahan ini memuat variabel P ya, yang mana berarti pembilang dan penyebutnya kita semuanya bisa bagi dengan P. Ya udah, kita lihat cukup koefisiennya. P min 2P per 3 ini akan sama dengan, ini kan 1 ya di sini ya, ini akan sama dengan 1 dikurangi 2 dibagi 3 ya. Lihat koefisiennya di sini. Nah, ini dikurangi dengan 7 min 6 per 3. 7 min 6 per 3, cukup lihat koefisiennya ya. Ini akan sama dengan min 1/3 dikurangi berapa nih? 7 min 6 itu 1. 1/3. Min 1/3 min 1/3 itu min 2/3. Simpel banget, jawabannya yang B. Lah, terus angka 123,456 ini ngaruh nggak? Tentu saja ngaruh. Tapi karena A-nya sama dengan B, kita bisa hitung atau kita bisa simpulkan bahwa mau kita masukin nilai A sama dengan B sama dengan berapapun, hasilnya akan tetap min 2/3. Wah, ini keajaiban dalam matematika ya kawan ya. Nah, hati-hati nih kawan ya, soalnya makin sulit. A at B ya, tanda ini kan kalau kita punya email ya, kita bacanya at. A at B sama dengan akar A, akar B, akar A, akar B, dan seterusnya. Tentukan 1 at 2 pangkat 3 yang mungkin. Nah, kalau ada operasi yang berulang seperti ini, kawan-kawan misalkan aja. Misalkan ini sebagai apapun, boleh suatu simbol, boleh suatu huruf. Nah, misalkan sebagai P lagi nih. Kawan-kawan perhatikan perulangannya. Akar A, akar B, akar A, akar B. Nah, ini semua disebut P. Nah, perulangannya di mana? Di sini nih. Kita akan dapat P lagi di sini ya. Ya, karena mulainya dari akar A. Kita anggap segini ini sebagai P. Maka kita tuliskan ini adalah P sama dengan akar A, akar B. Nah, ini P nih dikali P. Supaya akarnya hilang, kita kuadratin aja menjadi P kuadrat sama dengan A akar B P. Oke? Wah, masih ada akarnya nih, kita kuadratin lagi aja menjadi P kuadrat dikuadratkan itu P pangkat 2 kali 2, yaitu P pangkat 4 sama dengan A kuadrat dikali B dikali
P. Oke, kita akan dapatkan di sini P pangkat 4 sama dengan A kuadrat B dikali P. Nah, kita akan satukan ya P dengan cara mengelompokkan menjadi satu ruas ya. Ini akan menjadi P pangkat 4 dikurangi A kuadrat BP sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan dengan cara mengeluarkan P-nya, ini akan menjadi P dikali P pangkat 3 min A kuadrat B. Ini akan sama dengan 0 ya. Kalau seperti itu, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya kalau bukan P yang sama dengan 0, maka ini yang sama dengan 0. P pangkat 3 min A kuadrat B sama dengan 0. Atau kita akan dapat P pangkat 3 sama dengan A kuadrat B. Nah, P ini tadi adalah A et B. Ya, berarti P sama dengan 1 et 2. Maka 1 et 2 pangkat 3 ini tidak lain adalah P pangkat 3. Ya enggak? Nah, ini kita pangkatin 3. Nah, kita masukin aja A-nya sama dengan 1. Nah, B-nya sama dengan 2. Ya kan? Nah, A-nya 1 kuadrat, B-nya 2. 1 kuadrat dikali 2 itu jawabannya pasti 2. Atau yang mana? Yang B. Ya, itu hanyalah nilai yang mungkin ya. Karena sudah ketemu jawabannya, kita pakai aja. Oke? Nah, kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini ada bentuk berulang lagi tapi pecahan ya. Masih sama prinsipnya, ini semua kita misalkan P. Nah, kita lihat di mana sih perulangannya. Ini kan bentuknya X plus Y per X plus Y per dan seterusnya. Teman-teman lihat di sini nih, perulangannya di sini mulainya. Ya, X plus Y per X plus Y per dan seterusnya. Maka ini kita tuliskan sebagai P sama dengan X ditambah Y per P ya. Seperti itu kawan. Biar makin enak, kita akan masukkan langsung nilai X-nya adalah 6 ya. Y-nya sama dengan min 9. Ini berarti akan menjadi P sama dengan 6 ditambah min 9 atau menjadi min 9 per P. Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman bagaimana cara menyelesaikannya? Teman-teman kalikan dengan P ya semuanya. Ini akan menjadi P kuadrat sama dengan 6P min 9 ya. Kita akan mencari nilai P-nya di sini. Kita akan bawa ke kiri semuanya. P kuadrat min 6P P kuadrat min 6P plus 9 sama dengan 0. Atau kalau kita faktorkan ya, ini akan menjadi P min 3 dikuadratkan sama dengan 0. Maka satu-satunya faktor adalah P min 3 sama dengan 0. Maka kita dapat P sama dengan 3. Jawabannya yang E. Oke, kayak gitu ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita mencari fungsi manakah yang mungkin kalau A-nya 6, B-nya 2, kemudian A bintang B sama dengan 7. Nah, di sini optionnya adalah seperti SBMPTN ya, 123, 1324, 41234. Nah, kalau ada bentuk soal seperti ini, langkah yang paling tepat teman-teman harus cek terlebih dahulu option nomor 4 ya. Sekarang kita buktikan nomor 4 ya. Ini tadi A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 2 ya. Kita masukin di sini 6 pangkat 2 min 2 pangkat 6. Nah, teman-teman perhatikan option 4 ini 6 pangkat 2 min 2 pangkat 6 per 6 kali 2. 6 pangkat 2 itu 36 min 2 pangkat 6 itu 64. Loh, ternyata hasilnya udah minus sendiri yang ini. Padahal tadi kita disuruh mencari yang A bintang B-nya itu sama dengan 7 ya, di soalnya tadi. Lah, ini udah minus sendiri. Apalagi dikurangi ini. Minus dikurangi suatu bilangan tetap minus. Berarti option 4 salah ya. Kita coret ini angka 4-nya. Wah, ini berarti C, D, E bukan jawabannya. Tinggal A sama B nih. Wah, gampang banget. Kita cukup lihat option kedua. Option kedua ini apa? Seperti ini. Kita masukkan A-nya 6, B-nya 2. Berarti 7 dikali 6 ditambah 1 ditambah B kuadrat. B kuadrat itu 4 ya. Dibagi akar pangkat 3 dari B pangkat 3 itu 8 min 6 kali 2 itu 12 ditambah 1.
Nah, teman-teman perhatikan juga nih. Penyebutnya 8 min 12 plus 1 itu adalah bilangan negatif. Padahal di sini A bintang B-nya sama dengan 7. Berarti nggak mungkin dong. Karena berapapun, ini positif ya, dibagi negatif, pasti hasil akhirnya adalah negatif. Maka option kedua ini juga salah, tanpa kita harus menyelesaikan hitungannya. Satu-satunya jawaban adalah yang B. Wah, ini trik ya kawan-kawan ya. Silahkan buktikan atau mau memasukkan nilai A plus B ke sini dan ke sini. Ya, ini kita lakukan untuk mempercepat waktu. Jadi kita tidak hitung option kedua dan keempat, tapi kita tahu, kita tidak hitung option ke 1 dan ketiga, tapi kita tahu jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, kemudian soal nomor 9 ini konsepnya sekarang dibalik. Kita tahu nilai salah satu ya, ada A crash B, kita tahu nilai A-nya 3. Berarti 3 crash B. B-nya kita tidak tahu, tapi kita tahu bahwa ini hasil akhirnya adalah sepertiga, di mana A crash B ini adalah A min B per A. Ya udah, kita masukkan aja A-nya 3. 3 min B per 3. Kita disuruh mencari nilai B. Oke, simpel banget sebenarnya. Kita cukup samakan penyebutnya ini menjadi 3 ya. Kemudian ini kita kalikan 3 ya. 3 kali 3 9 min B. Nah, karena kita punya sepertiga sama dengan 9 min B per 3, ini coret, kita dapat 1 sama dengan 9 min B. Maka nilai B itu sama dengan berapa? 9 min 1 atau sama dengan 8. Oh, ternyata gampang ya, jawabannya yang E. Oke, nah kita lanjut soal terakhir. Nah, menurut kawan-kawan, soal terakhir ini jawabannya yang mana? Nah, ini perlu kita kerjakan dengan pelan-pelan ya. Nah, sekarang X bintang Y sama dengan X per Y min X. Nah, di sini X bintang Y kurang dari 0 ya. Ini membentuk suatu pertidaksamaan ya, kita kerjakan ya. X per Y min X ini kurang dari 0. Oke? Nah, sekarang teman-teman harus melihat dengan jeli. Yang namanya pertidaksamaan, khususnya pertidaksamaan pecahan seperti ini, pembuat nolnya adalah pembilang ketika disamadengankan dengan 0 dan penyebutnya ketika disamadengankan dengan 0 ya. Nah, ini berarti jika kita ingin mencari himpunan penyelesaiannya, kita bisa dengan cara pembilang ini kita nolkan, kita akan dapat X sama dengan 0, atau penyebutnya kita nolkan, Y min X sama dengan 0, kita akan dapat X sama dengan Y. Seperti itu kawan. Sekarang teman-teman lihat, HP-nya adalah antara 0 sampai 1. Batas-batasnya 0 dan 1. Tanpa kita menghitung, kita sudah tahu bahwa yang namanya batas-batas itu adalah yang ini tadi. Kalau tidak X sama dengan 0, ya X sama dengan Y. Nah, 0-nya di sini udah kepake. Nah, angka 1 di sini tidak lain adalah sebagai Y-nya. Ya, otomatis Y kuadrat plus Y sama dengan 1 kuadrat plus 1. Y-nya otomatis sama dengan 1. Yang di sini jawabannya sama dengan 2 atau yang D. Udah, gitu aja kawan-kawan ya. Nah, mungkin sebagian belum paham nih, kenapa kok bisa secepat itu. Oke, kita kasih cara yang lama ya. Siapa tahu bisa buat belajar ya. Nah, X bintang Y ini adalah X per Y min X kurang dari 0 ya. Teman-teman perhatikan, ini kurang dari 0. Solusi dari pertidaksamaan ini kita cari dengan batas-batasnya. Batasnya adalah pembilangnya ketika ini kita sama dengankan 0 dan penyebutnya ketika kita sama dengankan 0 juga. Nah, ini nggak ada masalah. Nah, penyebutnya kalau kita sama dengankan 0, kita akan dapat X sama dengan Y. Kita buat suatu garis bilangan. Nah, di sini kita punya dua tebakan. Yang pertama, Y itu kurang dari 0. Jadi kita gambarkan ini Y, ini 0. Kemudian tebakan kedua itu kalau Y-nya lebih dari 0 ya. Jadi di sini 0, di sini Y. Nah, yang menjadi solusi adalah yang ada di antara ini. Ya, 0 sampai 1. Nah, teman-teman perhatikan di sini kalau
Y-nya sebelum 0, berarti Y-nya lebih kecil kan. Nah, padahal di sini solusinya adalah 0 sampai dengan 1, atau yang lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Berarti bagian ini otomatis nggak mungkin kan. Kita harus mencari suatu selang di mana mulainya ini adalah 0 dan berakhirnya adalah di suatu bilangan. Nah, di sini adalah Y. Nah, mau tidak mau angka 1 ini bertindak nanti sebagai Y, ya. Udah pantas kan antara 0 sampai dengan Y. Ini adalah 0 sampai 1. Maka otomatis Y ini yang paling mungkin adalah si nilai angka 1 ini, ya. Maka nilai Y kuadrat plus Y, nah hati-hati nih, yang dicari bukan Y tapi Y kuadrat plus Y, sama dengan 1 kuadrat plus 1 atau 2. Jawabannya yang D. Oke, sekian kawan-kawan ya, soal nomor 10 ini sangat melatih bagaimana kita mengutak-atik suatu aljabar. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Nantikan pembahasan soal lainnya hanya di channel Tim Tanpa Les Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.